Kisah horor kali ini berjudul 7 Hari Setelah Kematian. Karena 7 hari bukan akhir dari segalanya. Namaku Idoy. Usiaku 30 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Ngreko, sebuah dusun kecil di kaki perbukitan, dekat Bantul, Yogyakarta. Di desa ini, tradisi masih sangat kuat. Keluarga besar selalu datang saat ada yang meninggal. Doa dibacakan baru mirami. Dan setiap orang tahu satu hal, setelah mati, arwah tidak langsung pergi. Mereka tetap di sekitar kita. Selama 7 hari, ayahku meninggal seminggu lalu. Tiba-tiba, saat ia sedang menyiram tanaman di belakang rumah, dadanya terasa sakit mendadak. Lalu napasnya berhenti. Aku dan keluarga sempat syok, tapi kami mencoba tegar. Dukun desa yang juga sering membantu dalam ritual kematian, datang membacakan doa-doa pelindung agar arwah ayah bisa tenang. Upacara pemakaman dilakukan dengan hikmat. Ibu menangis sepanjang malam. Leoni, istriku, mencoba menghibur semua orang. Tapi sebelum jenazah dimakamkan, Ibu Bu Lasmi mengatakan sesuatu yang membuatku gelisah. Jangan lupa, 7 hari ini penting. Arwah bisa pulang, jadi jaga diri baik-baik. Aku hanya tersenyum tipis. Itu cuma cerita lama, Bu. Ibu menatapku serius. Bukan cerita. Ini adalah janji antara dunia nyata dan dunia gaib. Hari pertama setelah kematian ayah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Saat aku membersihkan ruang tengah, dari sudut mataku, aku melihat siluet hitam berdiri di ambang pintu belakang. Matanya kosong. Wajahnya mirip ayah. Tapi ia tidak bicara. Ia hanya menatapku. Aku ingin lari, ingin tutup mata. Tapi saat aku menoleh lagi, tidak ada siapa-siapa. Aku menatap ibu. Ada apa? Ada yang lewat? Bu Lasmi menggeleng. Tidak ada. Semua sudah pulang. Aku menghela napas. Mungkin itu hanya sugesti. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa seperti jika ada yang belum selesai. Hari kedua, Leoni memberiku kabar aneh. Lo dengar suara tangisan dari dalam kamarku? Tanyanya saat sarapan pagi. Aku mengeret-keret otakku. Tangisan dari mana? Leoni menjawab pelan. Seperti dari lemari atau dari bawah tempat tidur. Tapi kalau lo cek, tidak ada siapa-siapa. Aku menatap matanya. Mungkin angin atau burung hantu. Banyak orang bilang rumah ini dulunya bekas makam tua. Leoni menatapku ragu. Kalau begitu, kenapa hanya aku yang dengar? Aku diam sejenak, lalu berkata, mungkin karena kamu lebih sensitif, atau karena kamu lebih peduli pada mereka. Hari ketiga, Mbah Parto datang ke rumah. Ia membawa air minum yang telah dibacakan surah Yasin. Taruh ini di setiap sudut rumah, katanya, agar tidak ada yang ikut masuk. Aku menerima botol kecil itu. Siapa mereka? Mbah Parto menatapku serius. Yang tertinggal, yang tidak sempat pulang. Aku mengerat-kerat otakku. Maksud, Bapak, ada yang ikut ayah saat dia mati. Mbah Parto tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, tidak semua kematian alami. Ada yang ikut mati bersamamu, yang tidak punya jalan pulang. Dan mereka mencari pengganti. Aku menahan napasku. Aku tidak percaya pada kata-kata itu. Tapi, entah kenapa, aku merasa seperti jika tubuhku lebih dingin dari biasanya. Beberapa jam kemudian, aku memutuskan untuk tidur di kamar ayah. Aku ingin rasakan sendiri, apakah benar ada yang mengikutinya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 12. Aku sedang membaca di zikir pelindung. Menjelang akhir surah Al-Falaq, aku mendengar suara sandal kayu di lorong. Langkahnya pelan, tapi jelas. Aku menoleh cepat.
Pintu kamar terkunci dari dalam tapi dari balik celah pintu. Aku melihat bekas sidik jari basah di dinding. Seolah-olah seseorang menyentuhnya dari luar. Aku menutup mata, meneguk ludah, lalu membaca doa penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, lindungi hambimu ini dari yang tidak sepenuhnya pergi. Air doa ku tuang ke lantai, cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Sidik jari itu menghilang. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku mendengar bisikan pelan. Kamu baik sekali, tapi kamu tidak bisa lari dariku. Karena aku adalah bagian dari keluargamu. Aku menutup Al-Quran, menatap langit-langit kayu usang di atas, lalu berbisik dalam hati. Ini baru hari ketiga. Masih ada 4 hari lagi, dan aku mulai merasa seperti jika mimpi buruk ini belum selesai. Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak malam ketiga. Setiap kali aku menutup mata, suara bisikan itu terus terngiang. Kamu baik sekali, tapi kamu tidak bisa lari dariku. Aku membuka mata. Matahari belum terbit. Udara dingin masih menyelimuti rumah. Dan dari dalam dinding kamar, aku mendengar suara napas berat. Aku bangun pelan-pelan, menyiram air doa ke 4 sudut kamar, lalu kutuangkan sedikit di tangan dan wajahku. Aku membaca surah An-Nas, Qul A'udzu Birabbin-Nasi, cepat-cepat, sampai akhirnya suara napas itu menghilang. Tapi saat aku keluar dari kamar, Leoni langsung menyambutku dengan tatapan cemas. Lo dengar juga? Ya, katanya pelan. Aku mengerutkan dahi. Dengar apa? Leoni menjawab dengan suara serak. Suara dari dalam dinding, seperti jika seseorang sedang menangis. Tapi kalau lo cek, tidak ada siapa-siapa. Aku menatap matanya. Iya, aku juga dengar itu. Lalu kami saling pandang. Ini bukan angin, kataku. Ini nyata. Saat pagi menjelang, Bu Lasmi membangunkan kami untuk sarapan. Ia sudah memasak nasi hangat dan sayur bening. Bau daun melinjo menyengat hidungku. Hayo makan, katanya biasa. Jangan biarkan tubuh lemah. Ini hari keempat. Masih ada waktu. Aku menatapnya. Bu, saya dan Leoni dengar sesuatu semalam di dalam dinding. Bu Lasmi diam sejenak. Lalu ia berkata, arwah yang tersesat tidak selalu datang dari luar. Kadang mereka tinggal dalam diri kita. Mereka mencoba masuk. Aku menegakkan badan, masuk ke dalam tubuh. Bu Lasmi menatapku lurus. Ya, kalau mereka percaya padamu, maka mereka akan ikutimu. Dan kalau mereka ikutimu, maka mereka tidak perlu pergi. Aku menahan napasku. Jadi, ayah masih ada dalam diri saya. Bu Lasmi tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, jangan buru-buru bicara pada mereka. Karena kalau kamu ajak bicara, maka kamu memberi jalan untuk mereka tinggal. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Parto lagi. Kali ini di bawah pohon randu besar dekat makam desa. Bapak tahu kenapa saya kesini? Kataku langsung. Mbah Parto mengangguk. Iya. Kamu mulai merasa seperti jika arwah itu tidak sepenuhnya pergi. Aku duduk di seberangnya. Benar. Saya dengar suara dari dalam dinding kamar, dan bekas sidik jari basah muncul lagi di lantai. Mbah Parto menatapku lama. Itu artinya, arwah itu sedang mencoba masuk. Aku mengeret-keret otakku. Kenapa ayah? Kenapa harus dia? Mbah Parto menjawab. Bukan cuma ayahmu. Ada roh lain yang ikut pulang bersamamu, yang tertinggal di dunia, yang haus akan doa, dan kamu adalah penghubung mereka. Aku menatap matanya. Bagaimana caranya agar mereka tidak masuk ke tubuh saya? Mbah Parto memberiku secarik kertas. Bacalah ini di setiap malam. Itu adalah dizikir penuntun arwah, agar mereka tidak menempel terlalu lama. Aku menerimanya dengan tangan gemetar.
Di atas kertas itu tertulis, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, laula walaku, bida iya biya. Aku menatapnya. Ini cukup untuk melindungi saya. Mbah Parto tersenyum tipis. Kalau kamu bacakan dengan tulus, ya. Tapi kalau kamu ragu, maka mereka akan tetap tinggal. Sore itu, aku pulang ke rumah. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Tapi saat sampai di halaman belakang, aku merasa seperti jika seseorang mengikutiku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di pintu kayu, belakang rumah, ada bekas tangan basah. 4 jari, panjang, seperti jika seseorang mencoba membuka pintu dari luar. Aku menutup mata sejenak, lalu kutuangkan air doa ke bekas sidik jari itu. Melanjutkan zikirku. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Cepat-cepat, sampai akhirnya bekas sidik jari itu lenyap. Tapi dari balik pintu, mendengar suara sandal kayu, langkahnya pelan. Tapi jelas, Idoy, aku ingin pulang. Aku menegakkan badan, lalu menoleh ke celah jendela. Di sana, berdirilah seorang wanita tua berbaju putih usang, menatapku dari kejauhan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya berdarah. Aku menatapnya lama lalu bertanya, pada Bu Lasmi, siapa wanita itu? Lo kenal? Bu Lasmi menatapku prihatin. Itu adalah nenekmu. Ia meninggal beberapa tahun sebelum kamu lahir. Tapi jasadnya tidak sempat dibacakan doa sampai habis. Aku menahan napasku. Jadi, ia juga masih di sini? Bu Lasmi menghela napas panjang. Dia bukan satu-satunya. Ada banyak roh yang tertinggal. Dan kalau mereka melihat kamu, mereka akan percaya padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah. Ini, aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu berbisik dalam hati. Ini baru hari keempat. Dan mereka mulai menempel. Aku tidak bisa lari dari perasaan ini. Sejak hari keempat, aku merasa seperti jika ada yang mengikutiku dalam tubuhku sendiri. Bukan hanya ayah, tapi juga roh-roh lain. Dan pagi ini, aku melihatnya di cermin kamar mandi. Bayanganku tampak normal, tapi di belakangku, berdirilah sosok tua berbaju putih usang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Nenek, aku mundur cepat. Menatap mata, membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu menoleh lagi ke cermin. Sosok itu sudah hilang tapi bekas air masih ada di lantai. Aku menatapnya lama. Bukan dari pipa atau kebocoran, tapi dari dunia lain. Leoni menyusulku ke kamar mandi. Ia melihat wajahku dan langsung tahu sesuatu salah. Ada apa? Kamu kelihatan ketakutan, katanya prihatin. Aku menatap matanya. Aku lihat nenek di cermin. Ia berdiri di belakangku. Leoni diam sejenak. Maksudmu? Hantu? Aku menggelang pelan. Bukan cuma hantu. Ia ingin pulang. Tapi ia tidak bisa, karena doa untuknya belum selesai. Leoni menepuk bahuku. Kalau begitu, kita harus bantu dia, sebelum ia terlalu dekat dengan kamu. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Parto lagi. Kali ini, di rumahnya, ia sedang membacakan mantra sambil menyalakan lilin kecil. Kamu datang lagi? Tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di tikar usang. Di hadapannya, saya melihat nenek di cermin. Ia mencoba masuk ke dalam diriku. Mbah Parto menatapku serius. Itu artinya, ikatannya mulai kuat. Kalau kamu tidak putuskan hubungan itu malam ini, maka kamu akan jadi bagian dari mereka. Aku mengeret-keret otakku. Bagaimana caranya memutus ikatan itu? Mbah Parto memberiku sebuah foto lama.
foto nenek saat masih hidup. Di pojok foto tertulis satu kalimat. Jangan biarkan mereka sentuh hatimu. Karena kalau mereka bicara padamu, maka mereka punya jalan untuk tinggal. Aku menatap foto itu lama. Saya harus ke makamnya. Mbah Parto mengangguk. Ya. Dan bacakan doa penuntun arwah. Tapi jangan biarkan mereka masuk ke pikiranmu. Jangan biarkan mereka buat kamu ragu. Aku tersenyum tipis. Saya siap. Sore itu, kami menuju pemakaman desa. Makam nenek berada di sudut barat, agak terpisah dari yang lain. Batu nisan kayu lapuk menandai tempat peristirahatannya. Aku meletakkan foto itu di atas kuburan. Lalu kutuangkan air doa. Lalu, aku mulai membaca surah Yasin. Ya, CS wal Qur'anil Hakim. Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran meskipun tidak ada badai. Dan dari balik bayangan, pepohonan randu. Berdirilah nenek. Ia menatapku lama. Lalu berkata, "Kenapa kamu datang?" Aku menjawab tenang. "Saya datang untuk membawa Anda pulang. Saya tidak ingin Anda tinggal dalam diriku." Nenek menunduk. "Kamu baik sekali. Tapi, kamu juga sudah melihat kami. Dan kalau kamu bisa melihat, maka kamu adalah penjaga kisah ini." Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Nenek tersenyum sedih. "Kami tidak ingin sakiti kamu. Kami hanya ingin istirahat. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa bantu." Aku melanjutkan zikirku. Innaka laminal mursalin. Ala syiraatin mustaqim. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Nenek menatapku lama. Lalu berkata, "Terima kasih, Joyo. Kamu bebaskan aku. Tapi ingat satu hal. Kamu masih punya waktu. Masih 4 hari lagi. Dan kalau kamu tidak waspada, mereka akan datang lagi. Bahkan, lebih banyak." Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku pulang ke rumah dengan kepala pusing. Aku membawa foto nenek dan meletakkannya di atas meja. "Lo baik-baik saja?" tanya Leoni saat sampai. Aku menghela napas panjang. "Iya. Tapi aku rasa ini belum selesai." Leoni menatapku. "Mereka akan datang lagi." Aku mengangguk. "Ya, mereka bilang masih ada waktu. Masih 4 hari lagi." Malam harinya, aku bertemu Bu Lasmi di ruang tengah. Ia sedang menyalakan lilin kecil dan membaca doa-doa Polindeng. "Aku dengar kamu ke makam nenek tadi sore," katanya pelan. Aku mengangguk. "Ya, saya bantu dia pulang." Bu Lasmi menatapku lurus. "Tapi kamu tidak boleh lengah." Hari kelima. Dan keenam adalah waktu di mana roh yang lebih gelap mulai datang. Aku menatapnya. "Roh apa lagi?" Bu Lasmi menjawab. "Yang meninggal karena pembunuhan, yang tidak sempat minta maaf, yang dendam pada dunia nyata. Dan kalau mereka lihat kamu, maka mereka akan coba ambil tempatmu." Aku menelan ludah. "Lalu bagaimana saya bisa aman?" Bu Lasmi memberiku tasbih hitam kecil. "Ini dari Mbah Dalijo. Gunakan kalau kamu merasa ada yang mendekatimu. Tapi jangan biarkan mereka bicara padamu. Karena kalau mereka bicara, maka mereka bisa masuk." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Dan kutambahkan dalam hati, 4 hari lagi. Dan mereka akan terus mencoba masuk. Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak pulang dari makam nenek. Setiap kali aku menutup mata, bayangan wajahnya muncul lagi. Matanya kosong, mulutnya tersenyum sedih. Dan malam ini, aku mendengar sesuatu yang membuatku merinding. "Joyo, aku ingin pulang juga." Aku membuka mata cepat. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Leoni masih tertidur lelap di sebelahku. Tapi dari luar jendela, aku melihat cahaya biru kecil menyala di atas tanah pemakaman desa. Aku tahu itu bukan obor biasa.
itu adalah nyala lilin roh yang belum pulang. Lalu itu, aku menemui Bu Lasmi di dapur. Ia sedang memasak bubur hangat untuk keluarga. Bu, panggilku pelan. Malam tadi, saya dengar suara dari arah makam. Bu Lasmi diam sejenak. Lalu ia berkata, bukan cuma suara, itu adalah tanda bahwa mereka sudah dekat. Aku menatap matanya. Siapa mereka? Bu Lasmi menjawab serius. Roh yang tidak sempat bicara sebelum mati, yang dendam pada dunia, yang tidak dikubur secara layak. Dan kalau kamu bisa melihat mereka, maka kamu adalah penghubung mereka. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menahan napasku. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak ambil tempat dalam diriku? Bu Lasmi memberiku secari kertas. Ini doa penuntun arwah. Bacalah setiap kali kamu melihat cahaya biru itu. Jangan biarkan mereka bicara padamu. Karena kalau mereka bicara, maka ikatan akan semakin kuat. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu kutanyakan satu hal. Kenapa bapak atau ibu semua percaya pada hal ini? Ini kan cuma tradisi lama. Bu Lasmi menatapku lurus. Karena kami pernah melihat sendiri, pernah mengalami dan kami tahu. Wow, tidak selalu pergi saat tubuh sudah dikubur. Beberapa jam kemudian, aku bertemu Mbah Parto di bawah pohon randu besar dekat masjid. Saya dengar suara dari makam semalam, kataku langsung. Mbah Parto menatapku. Cahaya biru? Aku mengangguk. Ya, di sudut pemakaman, seperti jika seseorang sedang menyalakan lilin. Mbah Parto menghela napas panjang. Itu adalah lentera arwah, tanda bahwa ada jiwa yang mencoba pulang, tapi mereka tidak bisa sampai doa penuntun dibacakan. Aku mengerutkan dahi. Jadi, mereka butuh doa dari orang yang bisa melihat mereka. Mbah Parto mengangguk. Ya, dan kamu adalah salah satunya. Aku menatap matanya. Kenapa saya? Mbah Parto menjawab. Karena kamu adalah cucu dari nenek yang tidak sempat istirahat. Karena kamu adalah anak dari ayah yang meninggal mendadak. Dan karena kamu adalah keturunan dari darah yang terikat dengan dunia gaib. Kamu bukan cuma manusia biasa, Joyo. Kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menegakkan badan. Lalu bagaimana cara saya hancurkan ikatan itu? Mbah Parto memberiku sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan daun sirih. Bawa ini, minumlah setiap hari, dan bacakan doa penuntun arwah di dekat makam-makam tua. Kalau kamu lakukan itu, maka mereka tidak akan bisa sentuh kamu. Aku menerimanya ragu-ragu. Tapi kalau saya gagal, Mbah Parto menatapku tajam. Kalau kamu gagal, maka kamu akan menjadi milik mereka. Sore itu, aku menuju pemakaman desa lagi. Cahaya biru tadi malam masih terenjang-jang dalam pikiran. Di sudut barat makam, aku menemukan kuburan tanpa nisan. Hanya batu kecil dan bekas bunga telang yang membusuk. Aku duduk di depannya, menyiramkan air doa ke tanah, lalu mulai membaca surah Yasin. Ya Asiin, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar. Daun-daun berguguran, meskipun langit cerah. Dan dari balik kabut tipis, berdirilah seorang wanita muda berbaju putih usang. Matanya penuh amarah, mulutnya menyeringai. Kamu datang lagi? Kenapa kamu ganggu kami? Aku menegakkan badan. Saya datang untuk membawa kalian pulang, bukan untuk ganggu kalian. Wanita itu menatapku dingin. Kami tidak ingin pulang. Kami ingin dendam. Kami ingin kembali ke dunia. Aku menatapnya. Kalian tidak punya hak di sini. Kalian harus istirahat. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. Laula wala. Www bata. Ija-bija. Cahaya putih menyembur dari tanah. Wanita itu menjerit pelan, lalu menghilang dalam kepulan asap. Beberapa menit kemudian, udara kembali tenang. Tapi dari dalam diriku, aku mendengar suara bisikan lain.
kamu bebaskan nenekmu. Tapi kamu tidak bisa bebaskan semuanya, karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu adalah bagian dari sana. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di kontrakan sore itu. Lalu kutuangkan air, doa ke lantai melanjutkan zikirku. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti jika bagian dari mereka tinggal dalam diriku. Dan mungkin aku tidak bisa sepenuhnya aman. Selama 7 hari ini, belum selesai. Aku pulang dari pemakaman dengan kepala pusing. Setelah berhasil mengusir roh wanita muda berbaju putih usang itu, aku merasa seperti jika udara dalam tubuhku lebih berat, seolah-olah sesuatu telah menyentuh jiwaku. Dan malam ini adalah malam ke-6, 1 hari menjelang akhir dari 7 hari itu. Tapi aku tahu, ini bukan penutup, melainkan awal dari yang terburuk. Saat sampai di rumah, Leonie langsung menyambutku di depan pintu. "Kamu kelihatan sangat lelah," katanya prihatin. Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Cuma agak kecapekan." Lenny menepuk bahuku. "Ada apa lagi?" Aku menatap matanya. Aku melihatnya roh lain. Mereka tidak ingin pulang. Mereka dendam. Leonie menahan napas. "Lalu kenapa kamu bisa melihat mereka? Kenapa bukan orang lain?" Aku menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu. Mbah Parto bilang, karena aku punya hubungan darah dengan mereka. Aku keturunan nenek yang tidak sempat dikubur secara layak. Dan ayahku meninggal mendadak." Leonie diam sejenak. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Malam ini adalah malam ke-6. Kalau aku dengar cerita dari nenek, maka malam ini adalah waktu di mana roh yang sesat mencoba masuk ke tubuh manusia." Aku menatapnya. "Bagaimana caranya agar mereka tidak ambil jiwa saya?" Leonie menatapku lurus. "Jangan biarkan mereka baikara padamu. Jangan lihat mata mereka. Dan jangan biarkan mereka sentuh kamu." Aku menelan ludah, tapi aku sudah melihat mata mereka. Dan aku sudah mendengar suara mereka. Leonie menepuk bahuku. "Maka kamu harus siap. Karena malam ini, mereka akan datang lagi." Beberapa jam kemudian, aku menemui Bu Lasmi di ruang tengah. Ia sedang membaca doa-doa penuntun arwah sambil menyiramkan air kecil ke lantai kayu. "Bu," panggilku pelan. "Saya pergi ke makam tadi sore. Saya melihat roh wanita muda. Ia dendam pada dunia nyata." Bu Lasmi menatapku lama. "Iya, itu adalah Sumia, wanita yang dibunuh saat masih hamil besar. Keluarganya membuang jasadnya di pinggir sawah. Tidak ada yang baca doa untuknya. Tidak ada yang ingat padanya." Aku mengeret-keret otakku. Kenapa dia bisa tinggal di sini? Bu Lasmi menjawab, "Karena ia tidak bisa pergi. Janinnya tidak dikubur bersamanya. Dan ia tidak punya tempat pulang. Dan kalau kamu bisa melihatnya, maka kamu adalah penghubungnya. Karena kamu adalah penjaga kisah ini." Aku menegakkan badan. "Lalu bagaimana cara membawa mereka pulang?" Bu Lasmi memberiku sebuah botol kecil berisi minyak wangi dan secarik kertas. "Bacalah doa ini di dekat kuburan Sumiah. Lalu taburkan air minyak ini ke tanah. Karena kalau kamu berhasil, maka ikatannya akan rusak. Tapi kalau gagal, kamu akan menjadi milik mereka." Aku menerima semuanya dengan tangan gemetar. Aku tahu sekarang, aku bukan hanya melawan hantu. Aku melawan dendam yang tertinggal dalam tanah. Saat senja menjelang, aku menuju pemakaman desa. Langit mulai gelap, angin bertiup pelan dari arah barat. Bau anyir tanah basah menyengat hidung. Aku sampai di sudut barat pemakaman tempat kuburan Sumia berada. Tanahnya masih gundul. Tidak ada nisan. Hanya batu kecil dan bekas bunga telang yang membusuk. Aku meletakkan kertas doa di atas tanah, menyiramnya dengan air minyak wangi, lalu mulai membaca surah Al-Falaki ku aujizu bihabiu falaki. Angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran.
meskipun tidak ada badai. Dan dari balik bayangan pepohonan randu, berdirilah Sumia. Wajahnya pucat, matanya menyala-nyala, tangannya berdarah. Ia menatapku dingin. Kenapa kamu ganggu aku? Aku tidak mau pulang. Aku ingin dendam. Aku menegakkan badan. Kamu punya hak untuk istirahat. Tapi kalau kamu tetap dendam, maka kamu tidak akan pernah tenang. Sumia mendekat. Kamu pikir kamu bisa bebaskan aku? Kamu pikir doa itu cukup? Aku menatapnya lurus. Saya percaya pada Allah. Dan saya percaya bahwa setiap jiwa bisa pulang kalau ia mau. Lalu aku lanjutkan zikirku. Min syar'i ma khalaq. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Sumiyah menjerit kesakitan, menyusut, tapi ia tidak menghilang. Ia menatapku lama. Kamu beda dari yang lain, tapi kamu juga tidak sepenuhnya aman, karena besok adalah malam ketujuh, dan malam itu adalah waktu di mana semua roh berkumpul, termasuk ayahmu, dan termasuk aku. Lalu ia menghilang dalam kabut hitam. Aku pulang ke rumah dengan rasa lelah yang luar biasa. Maya, sepupuku, datang menjenguk sore itu. Kamu kelihatan murung, katanya prihatin. Aku duduk di kursi plastik rusak di teras. Aku baru saja melawan roh dendam, dan ia belang. Malam ketujuh adalah malam terakhir. Maya menatapku. Lalu kenapa kamu tidak istirahat? Besok pasti akan lebih berat. Aku menghela napas panjang. Aku tidak yakin aku bisa bertahan sampai pagi. Mereka terlalu dekat. Mereka sudah bisa bicara dalam diriku. Maya menepuk bahuku. Kamu punya Allah. Kamu punya doa. Dan kamu punya kami. Kami tidak akan biarkan mereka ambil jiwa kamu. Aku menatap matanya. Terima kasih. Malam itu aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam rumah, sendirian. Di sana, Sumia dan nenekku berdiri berjejer, menatapku, menunggu. Salah satunya maju selangkah. Kami tidak bisa pergi sendiri. Kami butuh pengganti, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Kami tidak bisa pergi tanpa kamu, karena kamu adalah salah satu dari kami. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan di cermin kamarku, refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, ada bekas sidik jari basah. Seolah seseorang menyentuh bahuku dari balik dunia lain. Aku menatap langit-langit kayu, usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke lantai. Membaca di zikir pelindung lagi. Dan kutambahkan satu hal dalam doaku. Ya Allah, izinkan mereka pulang. Jangan biarkan mereka ambil jiwa yang masih hidup. Aku tahu sekarang. Aku hanya punya satu malam lagi. Dan malam itu adalah malam terakhir dari 7 hari ini. Atau mungkin awal dari hidup baruku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Malam ini adalah malam terakhir dari 7 hari itu. Tapi aku tahu, malam ketujuh bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, udara dalam rumah mulai berubah. Dingin menusuk tulang, bau anyir tanah basah menyengat hidungku. Leoni sedang tertidur di kamar sebelah. Pulasmi duduk di ruang tengah, membaca doa-doa pelindung. Ia sudah mempersiapkan air minum yang dibacakan, surah Yasin, dan Al-Falaq. Minumlah, setiap kali kamu merasa ada yang mendekatimu, katanya saat memberiku botol kecil itu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Besok pagi, semua akan selesai. Bulasmi menatapku lama. Lalu ia berkata, tidak semua arwah pergi begitu saja. Ada yang mencoba tinggal. Ada yang ingin mengambil tempatmu, dan kalau mereka berhasil masuk ke tubuhmu, maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana caranya?
agar mereka tidak ambil jiwa saya. Bu Lasmi memberiku sebuah kain putih kecil, bekas pembungkus jenazah Sumiyah. Bawa ini simbol bahwa roh itu punya tempat pulang. Kalau kamu bawa sampai pagi, maka kamu punya kesempatan untuk tetap manusia. Aku menegakkan badan. Saya siap. Beberapa jam kemudian, aku duduk di teras belakang. Udara dingin menusuk kulit. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Hanya sunyi. Dari sudut mataku, aku melihat cahaya biru menyala di pemakaman desa. Seperti jika banyak lilin menyala sendiri. Dan dari balik kabut tipis, bayangan hitam muncul. Mereka datang semua bersamaan. Sumiyah, nenek, ayah, dan ratusan roh lainnya. Menjelang pagi, aku harus bertemu mereka. Untuk terakhir kalinya. Pagi itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di dalam rumah. Sendirian. Di sana, semua roh berkumpul. Ayahku menatapku. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum. Kamu baik sekali. Kamu bebaskan kami. Tapi kamu juga tidak bisa lari dari kami. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu adalah milik kami. Aku menatapnya. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Ayah menjawab pelan. Kamu sudah melihat dunia ini. Kamu sudah bicara pada kami. Kamu sudah bacakan doa. Itu artinya kami tidak sepenuhnya pergi. Karena kamu adalah pengganti terakhir. Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin kamar mandi. Refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, ada bekas sidik jari basah di layar handphone. Seolah-olah seseorang baru saja menyentuhku dari dunia lain. Aku menatap langit-langit kayu usang. Di atas lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, pelan-pelan. Sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk. Bau anyir darah menghilang. Dan dari dalam diriku, aku mendengar suara bisikan pelan. Kami percaya padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, kami akan terus mencarimu. Aku menahan napasku. Aku tahu sekarang, ini bukan cuma tentang 7 hari. Ini adalah tentang ikatan yang tidak bisa rusak begitu saja. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Parto di bawah pohon randu besar dekat masjid. Ia sedang menyalakan lilin kecil dan membaca mantra dalam bahasa Arab campur Jawa kuno. Kamu datang? Tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di seberangnya. Saya ingin tahu satu hal. Apakah mereka benar-benar pergi? Mbah Parto menatapku serius. Tidak semua. Ada yang memilih tinggal, ada yang masih mencari jalan pulang. Aku mengerat-kerat otakku. Dan kenapa mereka mencoba masuk ke dalam diriku? Mbah Parto menjawab, karena kamu punya hubungan dengan mereka. Kamu cucu, nenek yang tidak sempat dikubur layak. Kamu anak ayah yang meninggal mendadak. Dan kamu adalah penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Karena itu, kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kamu tidak akan pernah aman. Aku menatap matamu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Mbah Parto memberiku secari kertas kecil. Di dalamnya tertulis doa panjang dalam bahasa Arab. Bacalah ini di makam Sumiyah. Lalu taburkan garam doa ke tanah. Itu adalah cara terakhir untuk memutus ikatan. Aku menerima kertas itu. Dan kalau gagal, Mbah Parto menatapku lurus. Kalau gagal, maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Sore itu, aku kembali ke pemakaman Sumiyah. Langit gelap,
udara dingin, dan dari balik pepohonan randu, aku melihat cahaya biru menyala. Seperti lilin-lilin kecil yang menunggu, aku meletakkan kertas doa di atas kuburan, menyiramnya dengan air minyak wangi, lalu mulai membacanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, bawalah jiwa ini pulang, izinkan mereka istirahat. Jangan biarkan mereka terus mencari pengganti. Jangan biarkan mereka ambil jiwa yang masih hidup. Angin bertiup liar, daun-daun berguguran, dan dari dalam tanah berdirilah Sumiyah. Wajahnya tidak lagi marah, tapi sedih. Terima kasih Joyo, kamu bebaskan aku. Tapi ingat satu hal, aku tidak akan lupa padamu, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali ke sini. Lalu ia menghilang dalam cahaya putih. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Maya langsung menyambutku di depan pintu. Bagaimana? Tanyanya prihatin. Aku tersenyum tipis. Mereka pergi. Tapi mereka bilang, mereka tidak akan lupa padaku. Maya menatapku lama. Kamu masih manusia. Aku menatap tanganku. Masih. Tapi aku tidak yakin. Lalu dari dalam rumah, Bu Lasmi keluar. Ia membawa kain putih kecil dan ember air doa. Kamu berhasil, katanya pelan. Tapi kamu juga mulai berubah. Aku mengerutkan dahi. Kenapa bapak atau ibu bilang begitu? Bu Lasmi menatapku lurus. Karena kamu sudah melawan mereka, dan kalau kamu bisa melawan, maka kamu punya potensi menjadi seperti mereka. Aku menatap matanya. Saya manusia, saya punya Allah, saya punya iman. Bu Lasmi tersenyum sedih. Tapi kamu juga punya hati yang peduli, dan itu membuat mereka percaya padamu. Lalu ia menambahkan, kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah teman mereka, dan itulah yang membuat mereka tidak mau pergi, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke lantai, dan kutambahkan dalam hati, ini bukan akhir, hanya penundaan. Aku tidak bisa tidur. Malam ke-7 telah tiba, dan dari pukul 12 malam hingga menjelang subuh, aku tahu ini adalah waktu di mana semua roh yang tersesat datang lagi untuk mencoba pulang atau untuk mengambil pengganti. Saat jam menunjukkan pukul 01 dini hari, udara mulai berubah, lebih dingin dari biasanya. Bau minyak wangi dan anyir darah bercampur dalam satu napas. Leoni sedang tertidur di kamar sebelah. Bu Lasmi duduk di ruang tengah, membaca di zikir pelindung. Maya datang menjenguk beberapa saat lalu, membawakan air doa tambahan. Jangan biarkan mereka bicara padamu. Pesannya sebelum pergi, kalau mereka sampai menyentuhmu, maka kamu akan jadi milik mereka. Aku mengangguk pelan. Tapi aku sudah mendengar suara mereka. Joyo, kamu baik sekali. Kami percaya padamu. Karena itu, kami ingin tinggal dalam dirimu. Aku menatap mata, lalu kutuangkan air doa ke lantai kamar, melanjutkan di zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sapat-sapat, sampai akhirnya, angin bertiup liar, daun-daun berguguran, meskipun langit tenang. Dan dari balik celah pintu, aku melihat siluet hitam berdiri di lorong. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sumiyah, nenek, ayah, dan ratusan roh lainnya menatapku, menunggu. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Aku tidak bisa biarkan mereka terus mengikutiku dalam mimpi. Aku harus hadapi mereka secara langsung. Aku menuju ruang tengah. Di sana, Bu Lasmi masih duduk dengan Al-Quran di pangkuan. Ia menatapku saat aku masuk. Mereka datang lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk.
Ya, tapi kali ini aku merasa seperti jika mereka bukan cuma mencari jalan pulang, mereka mencari tempat tinggal baru dalam diriku. Bu Lasmi menatapku serius, lalu ia berkata, "Kalau begitu, bacalah surah Yasin di setiap sudut rumah dan letakkan kain putih kecil di ambang pintu. Itu adalah simbol bahwa arwah itu punya tempat pulang. Dan kalau mereka lihat itu, maka mereka tidak akan coba masuk." Aku menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mulai membacakan surah Yasin dari sudut timur rumah. Ya Asiin, wal Quranil Hakim. Udara semakin hangat. Tapi dari balik bayangan, aku melihat seorang lelaki tua berdiri di depan jendela. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya penuh goresan. Ia menatapku, lalu berbisik, "Kami tidak akan hilang begitu saja, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena kamu adalah salah satu dari kami." Aku menegakkan badan. Saya manusia, saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Lelaki tua itu mundur, lalu menghilang dalam kabut. Beberapa jam kemudian, Mbah Parto datang ke rumah. Ia membawa lilin kecil dan secari kertas. "Kamu berhasil bertahan sampai sekarang," katanya pelan. Aku duduk di tikar usang di ruang tengah, tapi mereka masih ada. Aku bisa rasakan mereka dalam diriku. Mbah Parto menatapku lama, lalu ia berkata, "Tidak semua roh bisa pergi dalam 7 hari. Ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang ikutimu." Aku mengeret-kerat otakku. Lalu bagaimana caranya agar mereka benar-benar hilang? Mbah Parto memberiku sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan daun sirih. "Minumlah ini setiap pagi. Lanjutkan zikirmu. Dan jangan biarkan mereka sentuh hatimu. Karena kalau mereka bicara padamu, maka ikatan itu tidak akan rusak." Aku menatap botol itu lama. Saya tidak ingin mereka tinggal dalam diriku. Mbah Parto tersenyum tipis. "Tapi kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, mereka juga tidak akan sepenuhnya mati." Saat fajar menjelang, aku duduk di teras belakang. Udara pagi menyelimuti tubuhku. Burung-burung mulai berkicau. Tapi dari dalam diriku, aku masih mendengar bisikan mereka. "Terima kasih Joyo, kamu bebaskan kami. Tapi kami juga tidak akan lupa padamu, karena kamu adalah penjaga kisah ini." Aku menatap lenggit-langgut kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, ini adalah akhir dari 7 hari. Tapi mungkin juga awal dari yang lain. Aku menatap lenggit-lenggat kayu usang di atas. Fajar sudah menjelang, tapi malam belum sepenuhnya pergi. Ini adalah pagi setelah 7 hari berlalu. Tapi aku tahu sekarang, mereka tidak benar-benar pergi, hanya mundur, bukan hilang. Dan mungkin, aku memang bukan manusia biasa lagi. Udara terasa lebih ringan dari semalam. Burung mulai berkicau. Anjing desa menggonggong seperti biasa. Tapi dalam diriku, aku masih bisa mendengar suara bisikan pelan. "Kamu bebaskan kami, tapi kamu juga tidak bisa lari dari kami. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, kami akan datang padamu." Aku menutup mata, lalu kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar cepat-cepat. Sampai akhirnya, udara hangat menyelimuti rumah. Bau anyir darah dan minyak wangi menghilang. Leoni keluar dari kamar. Ia menatapku dengan pandangan lega. "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum tipis. "Ya, tapi mereka masih ada dalam diriku." Leoni menepuk bahuku. "Setidaknya, kamu masih manusia. Kamu masih punya kami." Aku menghela napas panjang.
Tapi, kalau mereka terus mencoba masuk, maka suatu hari nanti, saya tidak akan bisa melawan. Beberapa jam kemudian, Bu Lasmi membangunkanku untuk sarapan. Aku duduk di ruang tengah, sambil memandangi foto ayah dan nenek. Bu, panggilku pelan. Apakah mereka benar-benar pulang? Bu, Lasmi menatapku serius. Sebagian, tapi tidak semua. Aku mengerat-kerat otakku. Siapa yang masih tinggal? Bu Lasmi diam sejenak. Lalu ia berkata, Sumiah, ia tidak sempat pulang. Dan karena kamu bantu dia, maka ia percaya padamu. Dan kalau roh itu percaya padamu, maka mereka akan terus mencarimu. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana caranya agar ia tidak terus mengikutiku? Bu, Lasmi memberiku sebuah benda kecil. Sebuah batu nisan tanpa nama. Ambil ini. Ini adalah simbol bahwa ia ingin pulang. Letakkan di tempat suci, di dekat makamnya. Dan bacakan doa penyerahan jiwa. Aku menerima batu itu dengan tangan gemetar. Kenapa bapak atau ibu menyimpan ini? Bu Lasmi menjawab. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa tidak semua arwah bisa dikubur secara layak. Dan kalau mereka tidak dikubur, maka mereka akan mencari jalan sendiri. Aku menatap batu nisan itu lama, lalu kutaruh di dalam tas. Aku harus lanjutkan ini sampai mereka semua pulang. Sore itu, aku menuju pemakaman Sumiah lagi. Aku membawa batu nisan itu, air doa dan Al-Quran. Langit sedikit mendung. Angin bertiup pelan dari arah barat. Dan dari balik pepohonan randu, aku melihat cahaya biru menyala, seperti lilin-lilin kecil yang menunggu. Aku meletakkan batu nisan itu di atas tanah, menyiramkannya dengan air doa, lalu mulai membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahmah, alama Al-Quran. Angin bertiup liar, daun-daun berguguran, meskipun tidak ada badai. Dan dari balik kabut, berdirilah Sumiah. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tapi lembut, sedih. Kamu datang lagi? Aku menegakkan badan. Saya datang untuk membawa Anda pulang lagi. Sumiah menatapku lama. Kamu beda dari yang lain. Kamu tidak takut pada kami. Kamu hanya ingin kami tenang. Aku mengangguk. Ya, karena kalian juga hambanya. Dan kalian juga butuh istirahat. Lalu aku melanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Sumiah menatapku, lalu tersenyum. Terima kasih Joyo. Kamu bebaskan aku. Tapi ingat satu hal. Aku tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kami akan kembali. Lalu ia menghilang dalam cahaya. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Tubuhku terasa lebih ringan, tapi jiwaku seperti jika kosong. Maya menjemputku di depan pintu. Bagaimana? Mereka pergi. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi mereka bilang mereka akan kembali lagi kalau ada yang tersesat. Maya menatapku, prihatin. Jadi, ini belum selesai. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Tidak, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, aku menemui Mbah Parto di bawah pohon randu besar. Kamu berhasil membawa mereka pulang, katanya, langsung. Aku menatapnya, tapi mereka bilang, mereka akan kembali. Mbah Parto tersenyum tipis. Itu karena kamu punya hubungan dengan mereka. Kamu sudah menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku mengeret-keret otakku. Lalu apa artinya ini? Mbah Parto menjawab. Artinya, kamu adalah penjaga kisah mereka. Kalau ada yang tersesat lagi, kalau ada yang tidak dikubur secara layak, kamu akan merasakan mereka. Dan kamu akan dipanggil lagi. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana kalau suatu hari nanti,
Saya tidak bisa melawan lagi. Mbah Parto menatapku lurus. Maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Tapi, selama kamu masih punya iman, kamu punya kesempatan untuk tetap manusia. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di sana, banyak roh-roh wanita hamil berdiri berjejer. Semua menatapku. Salah satunya maju. Matanya pucat. Mulutnya berbisik, "Kamu bebaskan Sumia." Tapi, masih banyak dari kami yang haus akan doa. Dan kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup, kamu akan terus dipanggil. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan di cermin kamarku, refleksiku tampak normal, tapi di sadet layar handphoneku ada bekas sidik jari basah, milik Ro yang tidak pernah dikubur. Aku mulai menulis semua kisah ini. Dari awal aku melihat bekas tapak kaki basah di lantai kamar. Hingga malam ketujuh, di mana Sumia akhirnya pergi. Aku ingin semua orang tahu bahwa 7 hari setelah kematian bukan cuma soal duka, tapi juga tentang janji yang belum selesai, dan tentang orang-orang yang masih bisa melihat mereka. Beberapa minggu berlalu. Aku menerima pesan dari seorang pria di daerah Sumatera Utara. Di sini ada kasus mirip, seorang wanita muda meninggal saat melahirkan. Tapi janinnya tidak dikubur bersamanya. Dan sejak itu, kami merasa seperti jika ada yang mencoba masuk ke rumah. Bisa tolong kami? Aku menatap layar handphone lama. Lalu jawab, "Saya akan datang. Saya adalah penjaga kisah ini, dan saya tidak akan biarkan ada lagi yang tersesat." Aku tahu sekarang, aku bukan hanya anak yang kehilangan ayah. Aku adalah penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku adalah penjaga kisah mereka yang tidak bisa pulang. Dan entah sampai kapan, aku harus terus melawan mereka.